Saya coba. Ya, kira-kira ada yang itu enggak? Ada yang mau menceritakan enggak yang sudah dibaca sekilas gitu tentang pembebanan gitu, kira-kira kayak gimana? Apa yang bisa kalian dapat dari materi yang sudah saya share di hari Senin kemarin? Ayo, nggak ada yang mau menceritakan? Itu Bu, ada beberapa nama-nama beban sekilas Gimana Mas Rahmat seperti Fajar? beban mat, beban Agak putus-putus. Halo. Iya Bu. Gimana? Seperti nama-nama beban Bu. Kemarin sudah sekilas saya baca tentang beban mati, beban hidup, terus juga beban angin dan beban gempa. Seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Mas Rahmat Fajar, kita akan belajar tentang beban apa saja nanti yang akan kita masukkan di dalam gedung kita gitu ya. Tadi kan ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya untuk pembebanan seperti itu kan sudah ada aturannya semuanya ya. Jadi kita belajarnya itu juga harus membuka peraturannya atau membuka SNI-nya gitu. Nah, di sejak awal dulu waktu saya menunjukkan RPS pun itu kan referensi yang harus kalian dapatkan adalah memang peraturan SNI gitu ya. Nah, di dalam pembebanan beban-beban itu semua akan diatur pada SNI 1727 gitu kan. Oke. Nah, di situ kita akan tahu apa saja beban mati, berapa besarnya, kemudian apa saja yang termasuk beban hidup, dan juga berapa besarannya. Di situ nanti akan semuanya diatur. Jadi memang mau nggak mau kita ini sekarang belajarnya itu nggak jarang ya ada buku yang semisal kayak kemarin tentang beton sendiri ya, beton satu kayak gitu. Kita belajar tentang balok, kita belajar tentang plat kayak gitu ya, yang cuman per elemen itu kita memang masih ada buku panduannya gitu ya. Buku panduannya misalkan kita pakai punyanya Agustiawan kayak gitu. Itu akan ada penjelasannya dan juga banyak contoh soalnya. Tetapi kalau sekarang di perencanaan ini kan sudah mulai kompleks sehingga kita juga harus mau membaca di peraturan, walaupun kadang bahasanya itu kan saya pun juga kadang itu sulit untuk memahami bahasa di peraturan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita butuh misalkan ini maksudnya apa sih di peraturan desain ini, saya rasa ketika kalian mencari pun ya, sekarang kan sudah banyak ya, banyak yang mengupload seperti itu ya, penjelasan mungkin di YouTube atau apa. Mungkin kalau kita mau mencari ya, insya Allah di situ akan ada penjelasan yang lebih gamblang daripada kita membaca sendiri di peraturan kayak gitu. Nah, kemudian gini, sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya saya itu pengen, jadi kalian juga berprogres di tugas besarnya ya. Jadi saya akan tunjukkan contoh. Waktu di soalnya kemarin itu kan cuman ada urutan-urutannya gitu ya, mulai dari cover, lembar pengesahan, kemudian bab 1 itu isinya apa saja kayak gitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan contoh yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian yang dulu ya. Ini seperti ini ya. Jadi mulai dari cover saya rasa kalian tidak perlu dikasih template, kalian sudah bisa ya, bisa membuat cover dari tugas besar kita nanti. Karena dulu memang namanya adalah struktur beton bertulang 3 ya, khusus pada tahun kalian ini pertama kali struktur beton bertulang 3 ini diubah menjadi desain struktur gedung DSG gitu kan, sehingga tidak hanya terpaku pada struktur beton bertulang, dan akhirnya kita bisa juga membuat gedung kita itu sebagai struktur baja.
atau bahkan komposit. Tapi di 2 kelas ini saya bagi menjadi beton bertulang dan juga baja saja gitu. Nah, kemudian setelah diberikan cover seperti ini, seperti pada cover gambar yang kemarin kalian buat ya, di sini juga saya rasa perlu dicantumkan nama gedungnya, kemudian juga lokasi dari gedungnya juga. Ya, jadi secara garis besar nanti covernya bisa seperti ini, kemudian pasti ada identitas dari kelompok kalian. Nah, kemudian untuk lembar pengesahannya pun sebenarnya juga seharusnya kalian sudah tahu lah ya. Jadi lembar pengesahannya ini ya dari penyusunnya, kemudian yang disahkan oleh dosen pengampunya, gitu aja. Jadi nggak usah sampai ke KPS, nggak usah sampai ke Kajur, itu nanti kalian untuk di skripsinya aja ya. Tapi kalau untuk tugas besar ini berhenti sampai dengan di dosen pengampunya saja. Nah, sekarang kita coba ke bab 1, oke. Di bab 1 itu kan ada subbab ya, mulai dari deskripsi struktur, dasar-dasar peraturan perencanaan, mutu bahan, kayak gitu ya. Nah, ini kan sistem pembebanan kan baru mau saya jelaskan. Jadi sebenarnya mulai dari 1.1 sampai 1.3 ini sudah bisa kalian mulai kerjakan. Oke. Nah, isinya apa saja untuk deskripsi struktur? Coba bisa ini nanti bisa kalian kosongi dulu untuk daftar gambar karena kita belum. Nah, deskripsi struktur ini menjelaskan tentang struktur kalian nanti itu seperti apa, ya, fungsinya untuk apa. Kemudian ada penjelasan mulai dari dana di lantai 1 itu isinya apa saja, dana lantai 2 isinya apa saja, dan seterusnya. Oke, ini bisa kalian coba lihat. Nah, di sini tapi yang saya rasa kurang sesuai ya, dia menyebutkan bahwa pada struktur bangunan itu ada struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Nah, biasanya ya yang ada itu struktur bawah dan struktur atas saja, yang tengah ini nggak ada. Karena maksudnya apa? Struktur atas itu kita mulai dari struktur bawah ini ya pondasinya, ya. Sedangkan struktur atas, nanti ini juga bisa kalau misalkan kalian pengen buat skripsinya juga ya. Kalau di struktur bangunan itu adanya cuma struktur bawah sama struktur atas. Struktur atas ini pondasinya, struktur atas ini ya atasnya pondasi itu. Jadi mulai dari balok, kolom, plat, ya. Ini jadi struktur atas bangunan. Kecuali nanti kalau misalkan atap kalian ini bukan merupakan plat, ya, bukan plat atap, tapi merupakan rangka atap gitu ya. Nanti di sini akan ada lagi. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3-nya di sini ada struktur atap. Jadi bukan berarti struktur atas ini adalah atap, tapi kita sebutnya itu struktur atap sendiri kayak gitu. Jadi yang bisa saya jelaskan, struktur atas di sini itu mulai dari balok, kemudian kolom, dan juga plat. Nah, ini masuk di struktur atas. Materi ini